Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triago Ferdiansyah dari kelas 4D dengan NIM K71196262. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi teman-teman tentang materi manajemen resiko dan solusi dari produk saya yaitu Jelly Bean atau Jelly Binahong. Berikut ini adalah manajemen resiko dari produk Jelly Bean atau Jelly Binahong. 1. Banyak anak-anak yang tidak suka dengan aroma daun binahong serta teksturnya yang lengket. 2. Pengemasan produk yang belum terrealisasikan. 3. Belum memiliki akses pemasaran produk yang memadai. Cara mengantisipasi resiko. 1. Menambahkan ekstrak nutrijel yang memiliki varian rasa seperti stroberi, melon, jeruk, dan anggur. Sehingga anak-anak tertarik untuk mengonsumsi. Namun dengan perbandingan pembuatan 50. 2. Untuk pengemasan bisa menggunakan cup kecil yang harganya terjangkau. Pemasaran produk bisa dilakukan melalui media online seperti WhatsApp, kemudian membuat Instagram dengan nama Jelly Bean. Berikut ini adalah tanggapan dari beberapa teman. Yang pertama, tanggapan dari Mbak Tri Sulistiarini. Assalamualaikum Mas Triago, izin menanggapi. Menurut saya, Mas Triago dapat memasarkan produk Mas Triago dengan menitipkan pada toko-toko kelontong di dekat rumah dan juga Mas Triago dapat membuat papan atau spanduk tentang informasi bahwa Mas Triago menjual Jelly Bean ini. Sehingga masyarakat tahu dan tertarik untuk membeli produk Mas Triago. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tri Sulistiarini. Terima kasih atas saran dan tanggapannya. Tanggapan yang kedua dari Mbak Rosita. Assalamualaikum Mas Triago. Izin memberikan saran pada cara mengatasi resiko poin C. Pemasaran juga bisa dilakukan melalui Facebook, Marketplace, kemudian juga dipasarkan juga di aplikasi belanja seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Dapat juga melakukan pemasaran dengan terjun langsung ke lapangan dengan mendirikan stand kecil-kecilan, bisa juga memberikan promo dan diskon kepada konsumen. Waalaikumsalam Mbak Rosita, terima kasih atas saran dan tanggapannya. Tanggapan yang ketiga dari Mbak Safa Nurrohma. Siang Mas Triago, menurut saya untuk pemasaran produknya bisa juga dengan dititipkan ke warung-warung yang ada di sekitar Mas Triago. Selain itu, juga bisa dipasarkan melalui halaman bisnis Facebook yang memiliki banyak sekali pengguna. Lalu Mas Triago juga bisa membuat konten-konten kreatif untuk disebarluaskan melalui media sosial untuk menarik minat calon konsumen agar membeli produk Mas Triago. Terima kasih sarannya. Kemudian yang keempat dari Mbak Tri Wahyuni. Halo Mas Triago, sedikit usul untuk pengemasan mungkin bisa divariasikan ukurannya agar pembeli memiliki daya tarik tersendiri. Terima kasih Mbak Triwahyuni atas sarannya. Selanjutnya berikut ini adalah daftar pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman beserta dengan jawabannya. 1. Izin menanggapi Mas Triago, Anda sebutkan bahwa tekstur daun binahong yang lengket. Lalu, bagaimana cara Anda untuk meminimalisir tekstur tersebut? Jawaban. Terima kasih Mbak Serlia atas tanggapannya. Untuk meminimalisir tekstur yang lengket tersebut, bisa dicampurkan air ketika memblender lalu disaring. Sekian, terima kasih. 2. Dari Mbak Salsabila Rahmadani. Assalamualaikum Mas Ago, izin mengomentari ya. Amankah jeli ini untuk anak di bawah 2 tahun Mas Triago? Karena sepertinya ini jeli herbal ya. Apakah jeli ini rasanya daun binahong tanpa ada rasa stroberi, vanila, dan lain-lain?
Mungkin Mas Triago beri tambahan flanya terpisah untuk memberikan kesan tidak getar rasa daun binahong saja. Waalaikumsalam Mbak Bil. Berdasarkan pembahasan dari beberapa artikel, anak usia di bawah 2 tahun belum disarankan untuk mengonsumsi jeli. Sekian Mbak, terima kasih. Pertanyaan dari Mbak Yulfelsabin. Halo Mas Triago, kan jelly bean ini makanan basah. Nah, pasti waktu simpanannya pendek dan bisa saja jika menggunakan cup 65 mili beresiko dirubung semut. Nah, adakah solusi dari Anda? Jawaban, terima kasih Mbak Bila atas tanggapannya. Solusinya yaitu mungkin bisa dengan memasukkannya ke dalam kulkas, Mbak. Sekian, terima kasih. Serta dalam proses perebusan yang lama. Pertanyaan yang keempat dari Mbak Windy. Sore Mas Triago, izin bertanya, untuk penggunaan Nutrijel berbagai rasa nanti apakah berdampak pada khasiat binahong? Tidak ya? Jawaban, terima kasih Mbak Windy atas tanggapannya. Menurut saya tidak mempengaruhi Mbak Windy, asalkan dalam takaran yang pas. Terima kasih. Pertanyaan yang kelima dari Mbak Vitalia. Izin. Setiap hari produksi, di mana solusi jika ada jelly yang tidak terjual karena produk ini tidak tahan lama? Jawaban, Waalaikumsalam Mbak Vitalia. Cara pemasarannya yaitu bisa dititipkan di warung-warung dekat rumah saya seperti yang sudah dikatakan oleh beberapa teman tadi. Kemudian juga bisa melalui media sosial seperti dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini bisa dipromosikan melalui Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Jika ada jelly yang tidak laku, maka bisa diberikan kepada tetangga sekitar dan anak-anak asalkan dengan catatan kondisi jelly masih layak untuk dikonsumsi. Sekian, terima kasih. Pertanyaan yang keenam dari Mbak Wahyu Nuraini. Assalamualaikum Mas Triago. Sekarang ini banyak produk es susu jelly atau puding sedot atau pudot. Nah, untuk produk jelly dari Mas Triago ini, apakah yang menjadikannya spesial dibanding yang lain sehingga pembeli akan berpaling keminatannya? Jawaban, Waalaikumsalam Mbak Wahyu. Produk jelly binahong ini belum banyak diproduksi dan dijumpai di pasaran, Mbak. Sekian, terima kasih. Pertanyaan yang ketujuh dari Mas Yogi. Izin menanggapi Mas Triago, apakah dengan penambahan ekstrak Nutrijel berbagai varian rasa itu tidak akan menghilangkan rasa utama pada jelly binahong yang akan Anda buat? Apabila tidak ada, apakah alasannya? Jawaban, menurut saya tidak, Mas. Misalkan dalam perbandingan yang pas. Terima kasih. Pertanyaan yang ke-8 dari Winnie. Selamat siang, Mas Triago. Berapa masa ketahanan jelly tersebut? Apakah dalam pembuatannya menggunakan pengawet? Jawaban, untuk ketahanannya sekitar 2-3 hari Mbak Winnie, dan proses pembuatannya menggunakan pengawet yang sudah tercampur di dalam Nutrijel. Terima kasih. Kemudian ada 2 tanggapan dari teman-teman lagi, yaitu dari Mbak Pramuditya Sakti. Halo Mas Triago, solusi dari produk Anda sudah sangat baik. Semoga bisa terus berkembang ke depannya. Terima kasih Mbak Pramuditya atas tanggapannya. Kemudian dari Mbak Rizka, saran saya untuk pemasaran produk bisa melalui Shopee, Tokopedia, Lazada, dengan menerapkan sistem pre-order. Terima kasih Mbak Rizka atas sarannya. Sekian teman-teman hasil diskusi dari materi manajemen resiko dan solusi yang telah dipaparkan di Spada Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.